luar biasa. Kami punya Yesus yang sangat dahsyat, yang kami sanjung, yang kami tinggikan di tengah-tengah kami. Kami masyurkan Engkau, kami tinggikan Engkau. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Tuhan yang sangat luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah melupakan kami. We give you praise. We give you praise, Lord. Kami naikkan syukur kami kepada Tuhan yang sangat dahsyat. Kami nyanyikan Engkau, Tuhan. We give you praise. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Amin. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, Kau besar, perbuatanmu ajaib Tuhan, tiada seperti Engkau, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada
Kami sanjung Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau. Makasih Tuhan, sudah banyak sekali yang Kau buat dalam hidup kami. Kami hanya mau bersyukur, mau bilang terima kasih. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Amin. Kami tinggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Makasih. Tuhan, aku rindu. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Di hati kami, Tuhan, aku rindu Kau. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini. Rindukan Roh-Mu mengurapi
kasih-Mu tak pernah berakhir, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan selalu baru. Kau segalanya, Kau perlindungan. Terima kasih, Kau sangat baik. Oh, terima kasih, terima kasih. Kami tidak dapat hidup di luar kasih-Mu. Yesus, Engkau baik, jamah setiap hati kami. Kami tinggikan Kau. Amin. Terima kasih. Haleluya.
masih memberi nafas buat kami Tuhan. Dan itu suatu hal yang kami tidak bisa membalasnya Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sangat baik. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan berhenti meninggikan Engkau. Kami tidak akan berhenti menyembah Tuhan. Kami tidak akan berhenti sanjung tinggi Engkau. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang mengandalkan. Jemaat saja. Satu-satunya yang percaya Engkau sumber kekuatan, amin, sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Boleh lihat Bapak yang tangan Bapak Ibu katakan, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, satu-satunya yang satu-satunya yang Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan. Saya rindu jemaat saja, boleh angkat kedua tangan kita. Satu-satunya yang satu-satunya yang ku percaya Engkau sumber, amin, sumber pengharapan, sumber, amin, satu-satunya yang satu-satunya yang Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Bapak Ibu silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa ada perlindungan, selalu ada kekuatan, dan selalu ada pengharapan baru di dalam Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri sekali lagi tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan.
Ya puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya ingin share firman Tuhan, bagaimana kita menjadi pribadi yang terus kuat menghadapi setiap musim kehidupan. Kata penderitaan adalah salah satu statement yang sering dipakai oleh orang-orang yang tidak percaya atau orang-orang ateis untuk menyerang anak-anak Tuhan dan untuk berkata bahwa kenapa kalau ada Tuhan tapi kemudian ada penderitaan. Padahal kita mencatat dengan jelas bahwa saudara baca dalam setiap catatan-catatan Paulus yang ditulis di sana, berulang kali dicatat tentang pencobaan, ujian, penderitaan. Bahkan selalu diulang-ulang dikatakan bahwa merupakan suatu kebahagiaan. Blessed who, siapa orang yang diberkati adalah orang yang mengalami penderitaan. Jadi kan sesungguhnya itu ada hal yang tidak baik, tetapi Alkitab mencatat dengan jelas bahwa orang yang mengalami kesulitan, orang yang mengalami kesengsaraan, orang yang mengalami tantangan demi tantangan, itu adalah orang yang menjadi kuat menghadapi setiap musim. Setuju, boleh katakan amin. Kalau ada orang dia berlatih supaya badannya six pack, saudara, dia akan mengangkat beban, dan kemudian itu sulit, kan itu berulang-ulang, repetition, terus sampai kemudian tidak hanya 1 minggu dia harus diet, dia harus olahraga lagi terus sampai kemudian terbentuk tujuan dari dia mengangkat beban itu, saudara. Artinya bahwa ada tindakan, ada hasilnya. Setuju, boleh katakan amin. Nah, biasa kita akan menjadi takut dengan penderitaan, menjadi takut dengan kesulitan, menjadi takut dengan mara bahaya ataupun hal-hal yang kita dengar, aduh ini terjadi, aduh ada orang yang seperti ini, aduh ada penderitaan dan sulit, saudara. Anak Tuhan, kalau pada zaman dulu, orang-orang Kristen yang terbentuk pada zaman dulu adalah orang-orang yang tidak gampang menyerah ketika masa sulit. Mereka adalah orang-orang yang dibentuk dari penderitaan. Sebab itu apa yang dicatat salah satu ayat yang saya bacakan, saudara, Paulus berkata dengan sangat jelas dalam firman Tuhan. Dia katakan seperti ini, saudara, itu yang selalu akan menjadi kekuatan bagi setiap kita ketika kita mengalami kesulitan, tantangan, sengsara, atau apapun namanya, you name it. Saudara, ada firman Tuhan banyak sekali, salah satunya dalam 2 Korintus 4 ayat ke-8 sampai ke-9. Di situ dicatat dengan jelas, dalam segala hal kami ditindas. Dalam segala hal. Jadi dia tidak ditindas oleh satu hal, dia ditindas dari segala hal. Saya kalau selalu ingat ayat ini, menjadi kuat ketika kita menghadapi kesulitan, saudara. Namun tidak terjepit. Anak Tuhan bisa mengalami kesulitan, bisa, tetapi tidak akan terjepit dengan kesulitan itu. Yang setuju boleh katakan amin. Karena kita adalah orang-orang yang memiliki Tuhan yang bukan Tuhan yang mati. Ada seorang datang kepada saya dan dia katakan bahwa usahanya tertutup jalan. Saya bilang, Bu, firman Tuhan katakan mari kita datang kepada Tuhan. Dia sumbernya, dia sumber. Kalau dia one day buka, tidak ada pintu yang tertutup. Tetapi untuk sampai ke step itu, ada bagian kita untuk kita masuk sampai di dalamnya, saudara. Firman Tuhan katakan tidak akan pernah terjepit, padahal tertindas dalam segala hal. Dikatakan kami tidak habis akal. Dia katakan kami tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Saudara, ini baru satu bagian dari begitu banyak ayat firman Tuhan yang mencatat tentang bagaimana Tuhan bekerja di balik setiap kesulitan. Itu yang harus menjadi kekuatan buat setiap kita. Kemarin ada seorang yang datang memberitahu suami saya, menelpon bahwa ketika saya sedang share firman Tuhan dan dia bercucuran air mata, dia katakan itu yang saya alami. Saya ditipu oleh teman dekat, orang kepercayaan di perusahaan yang dimana dia nolong orang ini, saudara. Tapi kemudian ditipu dan dilakukan hal yang buruk. Beliau adalah anak Tuhan, mencintai Tuhan. Apakah Tuhan tidak lindungi? Sometimes
Tuhan izinkan. Dengan bercucuran air mata dia bilang itu saya. Tapi kemudian apa yang dia bilang, tapi saya percaya pertolongan Tuhan pasti akan datang. Setuju? Boleh katakan amin? Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Nah, seorang ibu yang di tengah-tengah bapak ibu yang kemarin share ya, beliau mengalami ketika di masa COVID sudah ditipu oleh temannya, MM-an. Suaminya kemudian divonis cancer dalam keadaan COVID. Ibu ini ada bersama dengan kita. Tapi saudara, sampai hari ini beliau bilang kepada suaminya, yang semangat ya, Tuhan pasti tolong. Padahal sudah cancer dan cukup sulit keadaannya. Beliau berdoa, suami istri berdoa, tidak menyerah. Bapak ibu bisa lewat, bisa lewat. Dan bersih, dan ini akan check up lagi ke Singapura. Dengan bercucuran air mata kemarin beliau bilang, secara manusia saya takut hasil PET scan nanti apa. Tapi saya bilang, Bu, Yesus bilang when we call, saat kita panggil dia, dia dengar. Dia justru tunggu kapan kita panggil dia. Itu yang saya selalu ingat. Sehingga kadang saya di mana aja, saya kadang sudah habis doa, istirahat, saya ingat lagu, saya dengar, saya nyanyi di tempat tidur, saya sambil angkat tangan, bercucuran mata, Lord, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena firman Allah berkata, dia menunggu saat kita panggil dia. Dia tunggu. Setuju? Boleh katakan amin. Dan dia akan jawab kita. Boleh kita beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Dan saya ingin memberi kekuatan buat ibu, never giving up. Dan seorang ibu datang kemarin, saya melayani di Surabaya, dan kami ketemu di toilet, dan dia bilang, ibu ingat saya? Saya lupa karena kan kadang banyak ketemu ya. Ibu doain saya waktu itu bersama suami, doain saya yang suaminya kena cancer, cancernya ganas dan sudah menyebar kemana-mana. Oh ya, saya udah deg-degan, nanti gimana endingnya? Saya bilang, terus gimana sekarang? Sembuh Bu, sembuh suami saya, sembuh. Yesus kita. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang dahsyat. Bukan saya suami, bukan hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang mendoakan, tapi kuasanya yang dahsyat yang masih bekerja. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya baru keluar dari ruangan saudara, kami keluar, datang lagi orang yang katakan bahwa saya mengalami kesulitan, saya mengalami jalan buntu, suami saya tumor ganas lagi. Saya bilang, Bu, Yesus tidak hanya menyelamatkan kita. Penderitaan adalah salah satu cara Tuhan membawa kita untuk melihat pertolongan Tuhan. Setuju? Boleh katakan amin. Ada lagu yang bilang, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Kesulitan, penderitaan akan membawa kita more closer to Him, lebih dekat lagi dengan Dia. Saya share sedikit. Kemarin saya pelayanan ke Surabaya, dan sampai di Surabaya, selama di Surabaya saya bilang saya nggak mau keluar makan. Dari dulu saya kalau pelayanan ya, suami, Pak Denny juga ya, Bu Della, teman-teman yang lain, saya selalu jarang sekali pergi makan kecuali selesai acara. Karena saya bilang saya diundang untuk melayani, makan setelah itu. Jadi kadang kalau udah makan sini terus saya nggak sanggup. Saya bilang saya diundang untuk melayani, so I have responsibility
untuk mempersiapkan yang terbaik. Tapi kadang kan nggak enak ya, baru kenal, ketemu, pengen relationship dan sebagainya. Sometimes kita pergi makan sebentar, tapi dari kemarin saya nggak mau keluar. Saya ada berapa waktu kita ada puasa, doa, terus kemudian di sana kita hanya nyembah, istirahat, persiapan lagi, nyembah lagi, doa lagi, dan doa dinaikkan. Dan Bapak Ibu Saudara, kami mendoakan juga buat Bapak Ibu yang ada di Malam Mujizat. Kami terus membawa doa karena kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang memberkati, menolong setiap kami juga Bapak Ibu semuanya. Dan setelah kami melayani beberapa waktu di sana dan ada di kebaktian terakhir sudah selesai. Dan kemudian di ruangan itu memang ada satu di belakang keyboard itu ada tempat yang bolong dikit. Kalau Bapak Ibu tahu Della, yang Sister Della yang sering bareng juga Pak Denny kemarin. Jadi Ibu Della tuh dari atas saya sudah selesai dan di situ biasanya nggak ada masalah juga, tapi memang ada lubang kecil, dan kemudian beliau lewat, udah selesai, sudah amen, dan kemudian jatuh di situ. Biasa kita pegangan mau turun, gitu ya. Jadi kalau kadang ada kepleset dikit saling pegang, tapi waktu itu karena mic saya sudah serahkan, ada yang minta, jadi saya turun duluan, saya sambil doa di bawah, doa, kok belum turun ya? Ternyata jatuh di lubang itu. Cuman kurang lebih 50 cm sebenarnya, 50 atau 60 cm. Tapi karena jatuhnya kaget ke bawah dan begitu saya, aduh kok belum turun ya? Saya ke sana, aduh udah ada 3 orang di situ, udah duduk gitu, aduh jatuh, deg-degan saudara. Sampai sana begitu balik lagi, aduh. Dan terakhir begitu saya melihat, waduh ini udah bengkak, aduh deg-degan. Dan kemudian segera dibawa dengan kursi roda ke rumah sakit dan dicek segala sesuatu. Secara manusia dia takut sekali, saya juga takut saudara. Tapi dalam perjalanan saya bilang Tuhan tidak pernah meninggalkan sendiri. Setuju, boleh katakan amin. Sampai di sana semua dicek saudara, dan kemudian dokter katakan hasilnya patah, kirinya cuma keseleo, nggak patah. Secara manusia kan takut, itu sudah malam, besoknya kita harus pulang. Nah, saudara, dan tidak bisa untuk mengurus yang lain-lain ya, BPJS dan something, karena juga asuransi juga pasti itu nggak ada ya. Jadi dan kemudian sudah malam sekali, tapi Tuhan, saya lihat pertolongan Tuhan apa Bapak Ibu. Jadi waktu dia jatuh itu, misalnya ini jatuhnya cuma lubang kecil begini yang tidak ditutup ya, karena gelap jalannya kan, ada di blackout semua. Jadi di sini kalau dia jatuh itu ada kotak tajam seperti kotak tempat sound, dan itu tajam sekali ujungnya. Jadi kalau dia jatuh, tidak mungkin jatuh begini dan nggak kena. Dan di sini juga ada raging, ada besi-besi. Jadi nggak mungkin kalau nggak kena mata, wajah atau kepala. Tapi yang luar biasa, saya lihat, saya bilang itu pertolongan Tuhan. Jatuh memang patah, saudara ya. Tetapi nggak kena kepala, nggak kena wajah, nggak kena, harusnya nancap, itu dekat sekali dan harusnya seperti itu. Tapi lihat tangan Tuhan yang luar biasa. Dalam kebingungan kami juga, saudara, kami terus berdoa. Sampai saya ngelihat kondisi sampai di rumah sakit, terus ada pertolongan Tuhan. Dan kemudian saudara, hasilnya keluar harusnya 100 juta sekian, tapi kemudian turun jadi 30 juta dan Tuhan kirim orang memberkati, membayar semuanya. Sampai dia nangis, dia bilang saya nggak pernah pikir Tuhan mengizinkan masalah, ujian ada. Tapi saya bilang Tuhan hanya ingin kasih tahu bahwa kalaupun ada kesulitan, akan ada selalu jalan, akan ada selalu penyertaan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Dan yang lebih luar biasa, ketika bertemu dokter yang baik banget, memberi semangat. Dan saudara, yang satu udah bilang 6 bulan tidak bisa apa-apa dan sebagainya. Saudara jalankan mesti dipapah dan yang lain. Tapi saudara tahu, kemudian dokter terakhir bilang hasil operasi semuanya bagus. Setelah biusnya, yang dokter satu bilang mau 3 sampai 6 bulan tidak bisa kegiatan dan yang lain. Setelah habis operasi kita sudah doa, Pastor Michael semua, Ibu Shelin semua kita doa, Jeffrey Chandra semuanya doa. Dan kemudian dokter bilang semua operasi bagus, baik. Setelah biusnya habis sudah bisa main keyboard. Yesus, kita dahsyat. Karena lihat Tuhan kita luar biasa. Bahkan tadinya mau datang saudara ya, tapi mungkin next week. Bahkan apa yang menjadi kekuatan, dia bilang bahwa kalaupun ini belum bisa maksimal, saya bisa main keyboard pakai kiri, tetap bisa melayani Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Penderitaan tidak bisa menghentikan Anda dan saya. Apa yang dihasilkan ketika penderitaan, kesulitan
ketiga, ada orang yang bilang begini, Tuhan terima kasih, ternyata saya ini nggak kena kepala. Masih ada alasan untuk kita berterima kasih. Setuju? Boleh katakan amin? Boleh kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Waktu saya ngurus di sana, sambil ngurus panik juga saudara ya. 2 orang jadi angkut sini, bisa balik ke hotel sebentar, dan besok dioperasi. Di saat yang sama mama saya juga selangnya copot, jadi operasi lagi untuk. Jadi saya sambil telepon, oh sebentar ya, oh dokter ini, oh sebentar ini, nggak berhenti saudara. Begitu tadi malam kita landing Jakarta, sudah ngurus lagi mama saya, lagi telepon mami, gimana dokter, jadi gimana? Ada pertolongan Tuhan dan yang lain. Anak saya telepon dari Amerika nangis, Mam, nggak sakit lagi. Aduh, jadi 2 handphone. Oh iya, oke. Terus gimana, tenang ya, mama lagi. Sudah, tentuan ingatkan. Ini respon saya apa? Suami juga tadi udah bingung, ngurus ini capek, ngurus pelayanan. Tapi suami saya tadinya mau nggak ibadah, saudara. Tapi suami saya bilang nggak, kita tetap akan ibadah. Jadi kita bisa pulang dari Surabaya, ngurus mami, ngurus semuanya. Dan ternyata semangat terus, masih bisa beribadah. Yesus kita dahsyat. Responnya tergantung kita. Saya bisa merespon gini, aduh kayaknya saya kecewa, saya capek dan yang lain. Atau ada orang yang kemudian, aduh saya kecewa dengan Tuhan, ya udah saya berhenti pelayanan. Ya udah, ada masalah, ada kesulitan, ada tantangan, ya udahlah, goodbye Tuhan. Atau ada ya Tuhan saya lemes, saya nggak kuat. Tapi ada orang lain yang kemudian dia bilang saya maju, jalan tertutup, usaha tertutup. No, saya punya Tuhan, saya bangkit lagi, saya tekun, usaha lagi. One day Tuhan akan buka. Setuju? Boleh katakan amin. Saya mengambil keputusan, saya ingat janji Tuhan. Oh ya, ini ujian, ini penderitaan. Saya tidak akan mundur, saya semangat karena saya percaya di balik setiap ujian dan penderitaan selalu ada kemuliaan Allah, selalu ada mujizat, selalu ada penyertaan Tuhan yang dahsyat. Boleh dengan tepuk tangan dari lantai 27. Ada ayat firman Tuhan yang berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Dia katakan seperti ini dalam Roma 8 ayat ke-39. Dia katakan, apa yang dapat memisahkan aku dengan kasih Kristus? Kita sering mendengar beberapa waktu ada beberapa rumah tangga anak-anak Tuhan yang harusnya mencintai Tuhan, tapi kemudian endingnya bercerai, saudara. Dan ketika saya membaca kisahnya, sedih ya, sedih. Ada beberapa teman saya juga yang sedang proses, yang notabene mereka juga mencintai Tuhan. Di mana ada rumah tangga yang tidak ada masalah? Ada. Hamba Tuhan sekali berluar negeri pun ada. Semua ada, tergantung respon kita. Ketika saya baca kisah beberapa teman di pengadilan, cekcok yang tidak pernah habis. So, di mana ada rumah tangga tidak pernah cekcok? Tergantung kita melihat. Kalau masalah ini membuat saya mendekat kepada Tuhan, atau masalah ini timbul, saya harus diubahkan. Setuju? Boleh katakan amin. Amin. Saudara, ketika lagi panik, jalan tertutup, ada kondisi yang darurat dan yang lain, orang itu api bisa mudah menyala, bisa emosi, tidak terkontrol. Tapi kita ingat lagi, firman Tuhan bilang ini ujian, sabar, responnya harus baik. Nah, saya percaya sesulit apapun, saya ketemu dengan beberapa orang yang mereka mengalami kesulitan yang drop sangat luar biasa. Sehingga kalau saya lihat itu, aduh Tuhan, saya jadi kuat ya. Karena apa? Kita kadang-kala cuma lihat masalah kita, nggak lihat masalah orang lain. Betul Bapak Ibu? Jadi ketika saya tadi capeknya luar biasa, suami tekanan sana sini dan banyak sekali, saya ingat masih banyak orang yang jauh lebih susah. Amin. Masih banyak orang yang jauh lebih menderita. Sehingga membuat saya, oh ya, saya harus kuat, saya harus berespon dengan baik. Kalau ada masalah di tengah pekerjaan, di tengah keluarga, semua mengalami. Ada satu ayat yang saya ingin bagikan saudara. Jadi kita tidak pernah menderita sendiri, kita tidak pernah mengalami semuanya sendiri. 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia, yaitu iblis, dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Semua kita diuji, semua kita mengalami kesulitan, semua kita tidak ada yang diuji. Setuju? Boleh katakan amin. Oh, anak sekolah aja kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 6, SMP, SMA, semua ujian
Tapi kita anak Tuhan, kadang kita suka pikir dari pagi ya kita baca ya di timbang amalan, dikirim firman Tuhan ya, dikatakan bahwa ujian itu supaya kita itu naik ke level yang lebih tinggi. Ujian itu harusnya membuat kita diubahkan. Setuju, boleh katakan amin. Kalau ujian itu membuat Anda undur, kalau ujian itu membuat Anda kecewa dengan Tuhan, kalau ujian itu membuat kita berhenti berdoa, berarti bukan dari Tuhan dan bukan dari iblis, tapi keputusan kita yang tidak sesuai dengan firman. Saudara, kadang-kadang ketika ada orang-orang yang dia bangun usaha ditutup jalan, dia bangun usaha ditutup jalan, dan dia berhenti di situ, itu permanen tertutup. Tapi kalau Anda bangun apapun yang kita sedang lakukan, setia belum ada jalan, setia berdoa, puasa, baca firman, ucapkan firman, bangkit lagi, tetap setia, akan datang waktunya Tuhan bekerja dan membuka pintu yang tidak ada orang yang bisa menutup jalan. Setuju, boleh katakan amin. Bapak Ibu Saudara, satu ayat lagi firman Tuhan yang bilang seperti ini. Itu yang membuat saya selalu bangga dengan Pastor Dave, my husband. Hampir 4 tahun gereja kami tertutup. Saya pelayanan ke tempat-tempat di mana, aduh. Dan dulu saya mau dibujuk-bujuk tuh selalu, suami saya bilang mau utamakan. Tapi kemudian tertutup, hanya bisa online. Saudara, itu air mata, jeritan kadang sampai udah nggak bisa keluar apa-apa, saudara. Tapi suami selalu bilang, tetap setia, akan datang waktunya. Dan kami mulai melihat sampai hari ini, Tuhan begitu luar biasa. Saudara, firman Allah berkata seperti ini. Pencobaan dikatakan firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Boleh katakan bersama dengan saya, biasa. Boleh lihat kiri kanan, bilang kecil. Iya kan? Tapi begitu mengalami memang gak gampang. Tapi firman Tuhan bilang itu biasa. Bahasa Sunda biasa. Karena apa, saudara? Firman Allah berkata, kata pencobaan yang dipakai dalam kitab Yakobus dalam bahasa Yunani, peirasmos, itu menunjukkan penderitaan yang begitu dalam. Saya kemarin kesaksian seorang ibu yang dia bangkrut, suami istri, habis, mobil semua mewah disita, rumah disita. Ibu ini gak berhenti melayani Tuhan. Dia bilang, pastor, saya tidak berhenti mengikut Tuhan. Ditinggal teman-teman bisnisnya karena kan sudah susah. Anaknya nangis ketika lihat mobilnya disita, mobil-mobil mewah, dan mereka tinggal kos-kosan yang jelek. Bapak ibu ini bilang, saya tidak berhenti berdoa, tidak berhenti melayani, dan tetap menyembah Tuhan. Bapak ibu, Tuhan kita itu melihat. Itu yang saya selalu ingat. Dan apa yang terjadi? Dibukakan jalan pelan-pelan. Ibu ini akhirnya membayar utang orang dengan melakukan satu pekerjaan yang dia tidak pernah lakukan. Dia belajar, yang penting bisa bayar utang. Saudara, lewat orang yang dia mau bayar utang, yang dia bilang tidak mungkin bisa lunas, tiba-tiba lunas. Setelah lunas, lewat urusan yang dia kerjakan, dia ketemu orang yang kemudian mempercayakan dia bisnis. Dia nggak mampu, dia doa. Dia bilang, Bu, kadang saya sudah capek kerja dan kita kan susah. Dia hadir ibadah, dia layani Tuhan. Dia bilang, Bu, nggak pernah saya absen, saya tetap mencintai Tuhan. Bapak Ibu, beberapa tahun kemudian Tuhan menggenapi janjinya. Kami ketemu, saudara, dan lihat itu mobil merek apa yang mewah yang nggak ada. Dan ibu ini bilang, sampai hari ini saya tetap setia melayani Tuhan. Yesus. Bapak Ibu, ujian itu bisa membawa kita menggenapi rencana Allah. Ujian itu mengubahkan kita, bisa lebih sabar, lebih kuat. Oh ya udah, nggak menyerah. Ujian itu bisa mendewasakan kita, saudara. Ujian itu bisa membuat kita memiliki respon dan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Della bilang seperti ini, dulu saya kalau ada orang sakit ya,
dia besukin, dia cuma bilang kuat ya, kuat ya. Ada orang operasi, dia nggak pernah rasa. Tapi ini dia bilang, sampai nangis dia bilang, saya baru rasa seperti ini dan saya lihat Tuhan tidak tinggalkan. Saudara, Yesus kita selalu bertanggung jawab. Setuju? Boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Ketika ada tantangan, ketika ada ujian, artinya berkat itu sudah sangat dekat. Ketika ada masalah, itu tidak akan menghentikan Anda dan saya untuk mencintai Tuhan. Kadang-kala diizinkan yang sulit, kadang-kala diizinkan yang di luar kelihatan kapasitas kita, tapi Tuhan tahu Anda dan saya kuat. Setuju? Boleh katakan amin. Boleh katakan bersama, saya kuat, karena Tuhan yang akan menguatkan Anda dan saya. Jangan pernah berhenti ketika ada ujian. Itu batu lompatan untuk kita naik terbang tinggi. Raja Wali untuk dia terbang tinggi, dia selalu menunggu kapan badai yang besar itu datang. Dia tidak pernah menunggu badai yang biasa. Jadi hari ini kalau ada badai, bersyukur. Kalau ada badai, terima kasih. Kalau ada ujian, aku dikuatkan, aku menjadi dewasa. Dan yang terakhir, kalau ada ujian, akan ada kemuliaan Allah, akan ada pertolongan Tuhan, akan ada mujizat Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh saya undang kita bangkit berdiri sama-sama, saudara. Amin, amin, amin. We give you praise. We give you praise. Hallelujah. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku. Amin. Panggil namanya Bapa. Kami tidak ditinggalkan selama ku hidup. Yesus, kami panggil nama Yesus. Ku tahu, amin, di luar kasih-Mu, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Boleh saya berdoa? Apakah itu sila? Ya, boleh saya berdoa buat sila? Sila. Tidak pernah ada jalan yang sulit. Kadang Tuhan membawamu melewati musim yang di luar kapasitas. Tapi justru tangan Tuhan nggak pernah tinggalin. Dia nggak pernah lupa. Dia nggak hanya jawab doa orang lain, dia selalu ada buat sila. Dan itu pasti engkau akan dibawa ke momen-momen yang kau belum pernah ada di sana. Tidak pernah ada jalan yang tertutup. Your heart, hatimu selalu menjangkau surga, dan itu dicatat. Taburan kesetiaanmu itu akan membuat pintu-pintu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ibu Mei ada? Can we pray? Pastor Dave, Bu Indri, Bu Alphonse, mari kita berdoa. Bapak Ibu, saya percaya tangan Tuhan ada buat setiap kita. Sila kehilangan ayahnya beberapa tahun yang lalu. Dan saya selalu tahu dalam hati, very strong. One day, Tuhan akan angkat engkau tinggi. Banyak yang engkau tidak pernah ekspektasi. Dia prepare. Mazmur 139, dia bilang gini, sebelum masih dalam kitab-kitab dia sudah siapkan.
Kita belum lahir, dia udah prepare. Sometimes dia izinkan masa sulit, tapi tangannya yang kuat justru bawa sila tinggi. Dan itu yang akan sila lihat. One day engkau tidak hanya akan lihat jalan yang terbuka, engkau akan lihat season, new season in your life. Tetap mencintai Tuhan. Kalau one day Tuhan angkat, I pray, aku berdoa tangan Tuhan yang luar biasa turun atas sila Ibu Mei, in Jesus mighty name. Tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dilupakan. Ada Bapa yang hebat yang pegang hidupmu. Ada Bapa yang hebat, dia prepare the best, not the second best. Semua yang kau inginkan, yang kau usahakan, kadang ada banyak hal yang tidak mungkin, tapi Tuhan sedang melatih. Dia selalu bilang, my daughter, keep on walking. Terus jalan, akan datang waktunya jawaban jatuh tempo dari Tuhan. I pray in Jesus mighty name, biar tangan Allah turun atas hidupmu, turun menyertai engkau seumur hidup. Engkau akan melihat tangannya. I pray in Jesus mighty name, Jesus mighty name. Mari angkat tangan saudara dimanapun Anda berada. Mari nyanyikan lagu bersama. Pastor Dave, saya undang bersama-sama. I pray. Ada berapa di antara saudara yang sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami doa-doa yang belum dijawab? Dengan segala hormat, dalam beberapa menit kita ingin berdoa. Bapak Ibu boleh maju ke depan, sama-sama kita berdoa. Biarkan Tuhan menolong, biarkan Tuhan bekerja. Bapa, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Bapak Ibu yang ada di rumah, yang bersama dalam tayangan ini, mari angkat tanganmu, panggil namanya Yesus. Yesus, aku berdoa dalam nama Yesus. Tidak ada satu orang pun di tempat ini yang tidak ditolong oleh Tuhan. Katakan Bapa. In Jesus mighty name. Engkau namaku Yesus, Yesus. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, panggil nama. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jesus name. Dalam nama Yesus, kekuatan daripada Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan daripada Tuhan selalu ada, Bu Feice. Dalam nama Yesus akan selalu ada jalan. Apa yang kau rindukan one day, engkau pasti akan lihat pertolongan Tuhan. Tidak pernah dilupakan, tidak pernah ditinggalkan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Mari sama-sama dimanapun Anda berada berdoa. Angkat suaramu sama-sama dalam nama Yesus. In Jesus name. Yesus. Amen. In Jesus. In Jesus mighty name. Amen, 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 amen. Amen. Bapa,
daripada Tuhan turun dengan luar biasa. Amin. 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 Aku berdoa di dalam nama Yesus. Jesus mighty name. Jesus mighty name. Jesus mighty name. Ku percaya. Ku percaya. Janjimu ku sendiri, Yesus kau Tuhan. Boleh sama-sama angkat tangan saudara. Ku percaya terjadi dalam nama Yesus. Janjimu biarkan Yesus kau Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amin. Malam ini kami percaya mujizat-Mu telah Kau nyatakan atas setiap kami. Kami percaya perbuatan ajaib-Mu telah Kau nyatakan atas kami. Kami percaya malam ini yang sakit sudah disembuhkan. Kami percaya malam ini setiap kami punya persoalan apapun, rumah tangga, pekerjaan, usaha, bahkan apapun persoalan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus malam ini Tuhan sudah menjawab, menolong, dan mujizat-Mu telah Kau nyatakan atas kami. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib, nama-Mu semakin dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebenaran firman. Terima kasih Tuhan untuk kuasa mujizat yang telah Kau lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, silahkan duduk. Saya percaya setiap kita malam ini mengalami kuasa mujizat Tuhan. Saya percaya beri kemuliaan buat Tuhan yang semakin luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, ini saatnya untuk kita juga akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan juga adalah merupakan penyembahan kita kepada Tuhan, dan itu adalah bagian daripada ibadah. Maka itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berikan yang terbaik sebagai tanda cinta kita kepada Tuhan. Dan saya percaya apa yang sudah tabur buat pekerjaan Tuhan di Gereja Revival Worship, saya percaya Tuhan akan memberkati saudara berlimpah-limpah. Saudara yang percaya, mari saudaraku sudah bisa memberi, dan nanti para usher akan memberikan saudaraku kantong-kantong persembahan, dan sudah bisa memberikan persembahan saudara di kantong-kantong persembahan. Juga Bapak Ibu Saudaraku bisa memakai juga QR saudaraku yang tertera ya di depan ini saudaraku. Nah, saudara bisa juga pakai QR, jadi saudara bisa juga nanti mengirimkan, mentransferkan persembahan saudaraku lewat QR atau nomor rekening yang tertera saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita memberi yang terbaik dan terus kita menyembah Tuhan. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Listen, I love your voice. You have led me to
darkest night. You were close like no other. I know you as a father. Ya teman kita, I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. Oh yeah. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness. Saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, of the goodness. Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Saudaraku, kita akan akhiri pada malam hari ini. Kita angkat kedua tangan kita dan kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran sebab Dia Allah yang layak. Allah yang ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, jadi jika besarkanmu, ajaib Tuhan. Kami pulang, kami bawa kesembuhan, kami terima mujizat. Kami pulang Tuhan dalam keadaan berbeda, karena kami alami kemenangan, pemulihan, mujizat, kesembuhan terjadi atas setiap kami.